Shalom semuanya, selamat pagi mem, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Liana dari kelas 10 IIS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi kelas 10 semester 1 yang berjudul Macam-macam Pasar. Sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita tahu pengertian dari pasar. Apa sih pengertian dari pasar? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di sini saya sudah membuatkan slide-nya, yaitu pengertian pasar menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Santoso. Menurut Santoso sendiri, pasar sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Ya pasti teman-teman sendiri tahu lah ya, pasar itu yang kayak gimana. Kemudian yang kedua, di sini ada menurut William J. Stanton. William J. Stanton sendiri berpendapat bahwa pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang dipergunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemampuan atau kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Dengan istilah lain, untuk kepenuhan diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga, menurut Wikipedia. Kalau menurut Wikipedia sendiri, pasar merupakan institusi, sistem, hubungan sosial, prosedur, serta infrastruktur di mana terdapat usaha untuk menjual barang, tenaga kerja, serta jasa untuk sekumpulan orang dengan imbalan uang. Nah, teman-teman sendiri pasti tahu di setiap pasar pasti ada penjual serta pembelinya. Di situ ada penjual yang menjualkan barang maupun jasanya dengan imbalan uang atau gaji tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu menurut Kotler dan Armstrong. Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa pengertian pasar sendiri merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu barang atau jasa. Kemudian kalau ada pertanyaan mengapa sih ada pasar? Nah, di sini saya akan menjawab mengapa ada pasar. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak atau kepemilikan barang dan jasa. Secara historis, pasar berasal di pasar fisik yang sering akan berkembang dari komunitas kecil, kota, dan kota. Kemudian pasar sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar ini, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Ya pasti tahu sendiri lah ya. Untuk pasar sendiri bertujuan untuk menjualkan hasil barangnya dan keuntungannya itu untuk diri sendiri, untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri juga. Contohnya ada penjual sayur, penjual buah-buahan, penjual perabotan, penjual baju atau pakaian. Mereka akan memproduksikan barang jualannya itu kepada konsumen yang datang ke tempat tersebut. Disitulah terjadinya pertukaran hak atau kepemilikan, pertukaran antara barang dengan adanya uang. Di situ akan terjadinya barter atau pertukaran. Namun lebih sering dibilang itu nggak barter juga sih, karena kan barter itu pertukaran barang dengan barang, sedangkan ini pertukaran barang atau jasa dengan uang. Jadi adanya interaksi jual beli antara penjual dengan pembeli. Kemudian kita masuk ke intinya, yaitu macam-macam pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Kita akan bahas mengenai pengertian pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Nah, pasar persaingan sempurna merupakan sebuah pasar
yang dimana terdapat banyak para pelaku atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa dengan produk yang ditawarkan relatif sama atau bisa disebut homogen. Nah, homogen itulah yang disebut dengan barang dan jasa yang diproduksi sama, itulah yang disebut dengan homogen. Kemudian yang B ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga jual barang tersebut. Yang kedua, dalam pasar persaingan sempurna juga terdapat banyak penjual. Yang ketiga, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang keempat, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Yang kelima, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Dan yang terakhir, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Kemudian, kelebihan pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang pertama yaitu harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Kelebihan yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya yang relatif rendah. Kemudian kelebihan ketiga, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Setiap ada kelebihan pasti ada juga kekurangan. Untuk kekurangan pasar persaingan sempurna ini, yang pertama, keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk mengembangkan untuk pengembangan pasar atau produk yang dijualnya. Kemudian yang kekurangan kedua, konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen, sehingga membatasi pilihan konsumennya. Seperti tadi yang sudah saya bilang, homogen itu dimana produk yang dijual relatif sama kepada pembelinya. Jadi pembeli ini jenuh karena produk yang dilihat atau produk yang mau dibeli itu aja, nggak ada pilihannya karena pilihan itu sangat terbatas. Kemudian kekurangan yang ketiga, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Misalnya solusi penggunaan bahan pengawet berlebihan dan yang lainnya. Kemudian ada contoh pasar persaingan sempurna. Untuk contoh pasar persaingan sempurna sendiri, di sini saya sudah buat slide-nya. Jadi teman-teman bisa lihat juga. Yang pertama ada pasar beras, pasar buah dan sayur, pasar modal atau bursa efek. Untuk pasar persaingan sempurna ini kita sering temukan di mana-mana. Contohnya ada pasar sore atau pasar impres. Di situ itu termasuk ke pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual atau produsen yang memasarkan barangnya, namun pilihannya itu sangat terbatas, sehingga kita sebagai pembeli atau sebagai konsumen juga terbatas dalam memilih. Kemudian ini ada slide-nya, saya tunjukkan gambar pasar persaingan sempurna. Seperti yang sudah saya bilang tadi, contohnya pasar yang ada di sekitaran wilayah kita. Kemudian pasar yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar persaingan tidak sempurna ini kita akan membahas mengenai pasar monopoli. Pertama kita akan bahas mengenai pengertian pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli? Pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Jadi cuman itu
produsennya, dan untuk barang substitusinya juga susah untuk didapatkan gitu. Untuk ciri-ciri pasar monopolinya itu, yang pertama terdapat banyak pembeli di pasar, kemudian hanya ada satu orang penjual, kemudian produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi, dan yang keempat adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Buat teman-teman yang nanya apa sih hambatan-hambatannya itu, nah hambatan-hambatannya itu yang pertama penetapan harga serendah mungkin, yang kedua adanya kepemilikan terhadap hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif, yang ketiga pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distribusi, yang keempat adanya skala ekonomis yang sangat besar, dan yang terakhir memiliki sumber daya yang unik. Kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli ini. Untuk kelebihannya, pertama menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Karena kan kita tahu sendiri kalau pasar monopoli ini cuma ada satu penjual, jadi dia mengurangi adanya persaingan yang tidak bermanfaat dan produk-produk tiruan atau biasa disebut dengan barang-barang KW. Kemudian yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan, dan yang keempat, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi, dan yang terakhir, mendorong peningkatan kinerja di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Kemudian kita akan bahas mengenai kekurangan pasar monopolinya. Yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi, kemudian adanya pelecehan terhadap posisi konsumen, ya karena kita tahu kalau di pasar monopoli ini perusahaannya atau produsennya cuma satu, jadi ya yang kita sebagai konsumen harus terima apa yang dikasih oleh perusahaan tersebut, ya karena perusahaan tersebut cuma ada satu dan kita nggak bisa pergi ke perusahaan yang lainnya, ya karena kita tahu sendiri pasar monopoli itu tadi cuma ada satu. Kemudian adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan, dan yang terakhir tidak adanya persaingan. Kalau nggak ada persaingan, malah ini menjadi kekurangan. Kenapa? Karena kalau nggak ada persaingan, kita juga nggak bisa memperbaiki kualitas dari produk kita. Namun semakin banyaknya persaingan dalam suatu pasar, maka sebuah perusahaan akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produknya sehingga bisa menarik hati masyarakat untuk membeli barangnya. Namun dalam pasar monopoli ini tidak adanya persaingan. Kemudian contoh pasar monopoli ini, yang pertama perusahaan listrik negara atau PLN di industri listrik, kemudian kereta api Indonesia atau Persero di industri perkereta-apian, kemudian Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi. Ini ada gambar pasar monopolinya. Di sini ada PLN, kemudian ada kereta api. Ini yang ketutup tulisan itu kereta api, kemudian ada Telkom Indonesia. Kemudian untuk pasar yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli? Nah, pasar oligopoli ini adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kalau yang tadinya pasar monopoli cuma ada satu perusahaan, di pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar, kemudian hanya ada beberapa penjual. Yang ketiga, produk yang dijual bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar tertentu. Dan yang keempat, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar bagi perusahaan baru. Yang kelima, adanya saling ketergantungan, dan yang keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Kelebihan pasar oligopoli.
Konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Nah, di sini kita sebagai konsumen kalau udah masuk ke dalam pasar oligopoli, kita nggak bingung, nggak jenuh karena pilihannya juga nggak terbatas. Kayak pasar monopoli tadi kan terbatas, jadi apa yang ada yaitu yang kita terima. Sedangkan pasar oligopoli ini perusahaannya nggak cuma satu, jadi produk yang dijual kan juga nggak cuma satu. Jadi kita sebagai konsumen bisa memilih barang yang lain. Kalau misalnya barang pertama nggak memenuhi standar keinginan kita bisa datang ke perusahaan yang kedua. Mungkin di perusahaan kedua itu bisa memenuhi standar keinginan kita. Kemudian yang kedua, iklan sebagai efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Dan yang ketiga, umumnya produsen di pasar oligopoli ini selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya, sehingga dengan sendirinya produk akan terus berkembang. Kalau udah terjadi inovasi terhadap produk dan pelayanannya, kita sebagai konsumen juga akan tertarik pada produk tersebut. Kemudian ada kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, produsen baru akan kesulitan untuk masuk ke pasar ini karena persaingannya yang sangat ketat. Kemudian yang kedua, sering terjadi perang harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Kemudian yang ketiga, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen, dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Nah, di pasar oligopoli ini, iklan sangat berperan penting untuk kelancaran penjualan. Kalau nggak ada iklan, mungkin barang yang dijualkan nggak akan terkenal, dan mungkin kita sebagai penjual nggak akan tahu kalau ada produk tersebut. Nah, oleh karena itu, produsen dari pasar oligopoli ini dia terus bersaing dengan perusahaan lainnya untuk menciptakan produk yang bagus, produk yang baru, dan produk yang akan terus teringat di benak masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya, iklan juga seperti yang ada di TV, yang ada di sosial media seperti sekarang. Kita ya tahu lah, di setiap sosial media, di setiap TV, radio mungkin juga ada iklan. Disitulah kita bisa mengenal produk-produk yang dijual oleh produsen di Indonesia. Untuk contoh pasar oligopoli ini, di situ ada operator telekomunikasi seperti handphone, kemudian industri kendaraan bermotor, ya kita tahu lah ya, motor, mobil, kemudian ada produk rokok. Nah, kalau di iklan TV nih, pasti kita sering lihat iklan rokok kan. Pasti rokok yang dijual kan nggak cuma satu merek tuh, misalnya ada merek A dan merek B, dan merek A dan merek B akan terus bersaing untuk mendapatkan hati masyarakat dan menciptakan harga yang relatif rendah untuk masyarakat, agar masyarakat mau membeli produk tersebut. Kemudian yang keempat, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik: yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, jenis barang yang dipasarkan berbeda. Yang ketiga, produsen mampu memengaruhi harga. Yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Dan yang kelima, promosi penjualan harus aktif seperti iklan gitu tadi. Kelebihan pasar persaingan monopolistik: pertama, banyaknya produsen di pasar akan memberikan keuntungan untuk konsumen dalam memilih produk yang terbaik untuknya. Nah, kalau udah banyak pilihan nih, kita sebagai konsumen juga pasti bisa membedakan mana yang bagus dan mana yang kurang bagus, dan yang mana yang cocok untuk kita. Kita bisa membeda-bedakan terlebih dahulu, kemudian kita akan bisa menentukan mana pilihan kita.
Kemudian adanya kebebasan untuk keluar masuk bagi para produsen, sehingga akan mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam memproduksi barangnya. Yang ketiga, adanya diferensiasi produk akan mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam menentukan produk mana yang nantinya akan dibeli dan dapat membuat setiap konsumen bisa lebih lanjut terhadap produk yang akan dipilihnya. Kemudian kelebihan yang keempat, pasar ini juga relatif sangat mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar keperluan sehari-hari akan tersedia di pasar monopolistik. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan pasar persaingan monopolistik. Pertama, pasar monopolistik ini mempunyai tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik itu dalam hal harga, kualitas maupun pelayanannya, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan juga pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar tersebut. Nah, jika kita sebagai produsen dalam pasar monopolistik ini, kita harus berlomba-lomba dengan para produsen lainnya untuk kita ciptakan harga yang pas, kualitas yang bagus, dan pelayanan yang bagus di dalam benak masyarakat, sehingga masyarakat sendiri ini pun mau membeli barang atau produksi kita. Kemudian kekurangan yang kedua, diperlukan modal yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang sangat tinggi. Yang ketiga, pasar ini akan mendorong berbagai produsen untuk selalu melakukan inovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh setiap konsumennya. Kemudian, contoh pasar persaingan monopolistik ini, yang pertama ada penjualan sepeda motor Yamaha dan Honda, kemudian ada sepatu olahraga seperti Nike dan Adidas, kemudian minuman bersoda seperti Fanta dan Coca-Cola. Sebenarnya masih banyak lagi seperti mungkin mie instan atau yang lainnya, tas, shampoo, ya kita tahu sendiri lah ya, seperti misalnya ada tas Bonia, Gucci, Chanel, dan yang lain-lain. Di sini ada gambar pasar persaingan monopolistik. Ini kalian bisa lihat sendiri, seperti di supermarket terdapat banyak barang yang serupa namun memiliki beberapa aspek yang berbeda. Misalnya dalam kemasan, terus warna, aroma, dan yang lainnya. Di sini yang terakhir saya ada bikin tabel struktur pasar berdasarkan jumlah perusahaan dalam industri dan jenis produknya. Pertama, ada persaingan sempurna. Jumlah penjualnya banyak, untuk masuk dan keluarnya juga mudah. Kemampuan penjual menentukan harga itu sangat sulit. Produk yang dihasilkan homogen atau sama gitu yang dihasilkannya kepada konsumen. Contoh produknya yaitu produk pertanian. Kemudian persaingan monopolistik, untuk jumlah penjualnya hanya beberapa, untuk masuk dan keluarnya juga agak mudah. Kemampuan penjual menentukan harganya sulit. Produk yang dihasilkan terdiferensiasi, contohnya pasta gigi, sabun, shampoo, tas, sepatu, dan lain-lain. Kemudian oligopoli, jumlah penjualnya itu sedikit, untuk masuk dan keluarnya sulit. Kemampuan penjual menentukan harga agak mudah. Produk yang dihasilkan terdiferensiasi, contohnya industri semen, baja. Kemudian pasar monopoli, jumlah penjualnya cuma satu, untuk masuk dan keluarnya juga sangat sulit. Kemampuan penjual menentukan harga juga mudah. Produk yang dihasilkan produknya unik, contohnya perusahaan listrik. Segini aja presentasi dari saya tentang macam-macam pasar. Jika ada yang kurang dan ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih semuanya.